Hai semuanya, perkenalkan saya Ika Nurpatiwi, dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, akan menerangkan tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem perkemihan benign prostat hiperplasia atau BPH. Benign prostat hiperplasia mempengaruhi sekitar 50% laki-laki antara usia 51 sampai 60 tahun dan meningkat 90% pada pria yang berusia 80 tahun. Pada 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah penderita BPH. Mari kita simak untuk penjelasannya. Adapun deskripsi topik kali ini yaitu, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa harus mampu menjelaskan asuhan keperawatan klien dengan benign prostat hiperplasia atau BPH. Adapun capaian pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menyebutkan definisi etiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan pada klien BPH dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan pengkajian keperawatan klien BPH dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan diagnosis keperawatan klien BPH dengan tepat. Dan yang keempat, menjelaskan intervensi keperawatan klien BPH dengan tepat. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa definisi dari benign prostat hiperplasia? Benign prostat hiperplasia yaitu pembesaran progresif dari kelenjar prostat yang dapat menyebabkan obstruksi dan restriksi pada jalan urin atau uretra. Prostat yang membesar mengakibatkan penyempitan uretra sehingga terjadi gejala obstruktif yaitu hiperplasia kandung kemih, inflamasi, dan pancaran miksi yang lemah. Kelenjar prostat yang sehat seperti ukuran kenari, letaknya di bawah dari bladder dan di atas rektum yang mengelilingi uretra. Fungsi kelenjar prostat ini yaitu mengeluarkan dan menyimpan sejenis cairan yang menjadi 2/3 bagian dari air mani, membantu mengontrol pembuangan air kecil. Kelenjar prostat juga menghasilkan cairan dan plasma seminalis dengan perbandingan cairan prostat 13-32% dan cairan vesikula seminalis 46-80% pada waktu ejakulasi. Hiperplasia merupakan pembesaran ukuran sel dan diikuti oleh penambahan jumlah sel. Nah, kondisi hiperplasia pada prostat ini mulai ditemukan pada umur kira-kira 50 tahun dan frekuensinya meningkat dengan pertambahan umur. Hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya hiperplasia prostat. Tetapi, beberapa teori atau hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasia prostat erat kaitannya dengan adanya beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama adalah teori hormonal, di mana hiperplasia prostat erat kaitannya dengan adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut. Jumlah testosteron yang berkurang dan dikonversi jadi estrogen dengan bantuan enzim aromaterase, di mana sifat estrogen adalah merangsang terjadinya hiperplasia pada stroma. Di samping itu, pertambahan usia menurunkan sekresi androgen yang berfungsi mengontrol pertumbuhan prostat. Sebagai gantinya, gonadotropin merangsang produksi estrogen oleh sel Sertoli. Yang kedua, ada pula teori growth factor atau faktor pertumbuhan. Peranan faktor pertumbuhan atau growth factor adalah pemacu pertumbuhan stroma kelenjar prostat. Yang ketiga, teori cell stem atau stem cell hypothesis dikaitkan dengan proliferase abnormal sel stem sehingga menyebabkan produksi sel stroma dan sel epitel prostat menjadi berlebihan. Sel-sel ini pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon seks dan respon sitokin. Yang keempat, teori dihidrotestosteron atau DHT
DHT merupakan suatu androgen yang berasal dari testosteron, di mana enzimnya bertemu dengan reseptor sitoplasma dan membentuk hormon reseptor kompleks, hingga mengakibatkan gangguan transkripsi mRNA, sehingga proliferasi kelenjar prostat pada pasien BPH menjadi abnormal. Yang kelima, teori berkurangnya kematian sel atau apoptosis. Pada jaringan normal, terdapat keseimbangan antara laju proliferasi sel dengan kematian sel. Nah, pada saat terjadinya pertumbuhan prostat sampai pada prostat dewasa, penambahan jumlah sel-sel prostat baru dengan yang mati dalam keadaan seimbang. Berkurangnya jumlah sel-sel prostat baru dengan prostat yang mengalami apoptosis menyebabkan jumlah sel-sel prostat secara keseluruhan menjadi meningkat, sehingga terjadi pertambahan massa prostat. Kita masuk ke pembahasan manifestasi klinis dari BPH. Jadi, manifestasi klinis dari BPH manifestasi klinis. Jadi, manifestasi klinis pada BPH yaitu meliputi keluhan pada saluran meliputi 3 bagian, yaitu keluhan yang sering muncul pada manifestasi klinis. Adapun manifestasi klinis yang sering muncul pada pasien dengan BPH yaitu keluhan pada saluran kemih bagian bawah, meliputi gejala obstruktif yaitu hesistensi, yaitu klien Adapun manifestasi klinis pada pasien dengan BPH yaitu yang pertama, munculnya keluhan pada saluran kemih bagian bawah, meliputi gejala obstruktif, baik itu hesitansi, yaitu mulai kencing. Adapun manifestasi klinis pada pasien dengan BPH, yaitu adanya keluhan pada saluran kemih bagian bawah, meliputi gejala obstruktif, yaitu hesitansi, di mana pasien memulai kencing yang lama dan sering kali disertai dengan mengejan. Yang kedua adalah intermitensi, yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan oleh ketidakmampuan otot destruktor dalam mempertahankan tekanan intravesika sampai berakhirnya miksi. Yang ketiga, terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. Dan munculnya pancaran lemah, yaitu kelemahan kekuatan dan kaliber pancaran destrusor. Ulang ya di slide manifestasi klinis. Adapun manifestasi klinis yang sering muncul pada pasien dengan BPH, yang pertama adalah keluhan pada saluran kemih bagian bawah, meliputi gejala obstruktif, yaitu hesitansi, Adapun manifestasi klinis yang sering muncul pada pasien dengan BPH, yaitu keluhan pada saluran kemih bagian bawah dengan munculnya gejala obstruktif, meliputi hesitansi, yaitu memulai kencing yang lama dan sering kali terjadi dengan mengejan. Intermitensi, yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan oleh ketidakmampuan otot destrusor dalam mempertahankan tekanan intravesika sampai berakhirnya miksi. Kemudian sering pula muncul terminal dribbling, yaitu menetesnya. Kemudian munculnya terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. Pancaran lemah, yaitu Kemudian muncul pula terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. Di samping itu, pada pasien sering mengeluhkan adanya pancaran yang lemah, yaitu kelemahan, kekuatan, dan kaliber pancaran destrusor yang memerlukan waktu untuk dapat melampaui tekanan di uretra. Dan yang terakhir, biasanya sering muncul rasa tidak puas setelah berakhirnya buang air kecil dan terasa belum puas. Kemudian ada pula gejala iritasi, di mana urgensi, yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit untuk ditahan. Frekuensi, yaitu penderita miksi lebih sering miksi dari biasanya, dapat terjadi pada malam dan siang hari. Dan dysuria,
yaitu nyeri pada waktu kencing. Kemudian gejala yang lain yang sering dirasakan yaitu gejala pada saluran kemih bagian atas, di mana keluhan akibat hiperplasia prostat pada saluran kemih bagian atas berupa adanya obstruksi seperti nyeri pinggang, benjolan di pinggang, atau demam yang merupakan tanda infeksi atau urosepsis. Kemudian ada pula gejala di luar dari saluran kemih. Biasanya pasien datang diawali dengan keluhan penyakit hernia inguinalis ataupun hemoroid. Berdasarkan tingkat keparahan dari penyakit, BPH sendiri memiliki beberapa stadium, yaitu stadium pertama, ada obstruksi namun kandung kemih masih mampu mengeluarkan urin sampai habis. Biasanya belum memerlukan tindakan bedah dan hanya diberi pertolongan pengobatan konservatif. Stadium 2, ada retensi urin, namun kandung kemih bisa mengeluarkan urin, tidak sampai habis tersisa. Biasanya tersisa 60-150 cc. Kemungkinan besar pasien mengalami disuria dan nokturia, merupakan indikasi untuk dilakukan pembedahan, dan biasanya dianjurkan untuk reseksi endoskopik melalui uretra atau transuretral resection. Stadium ketiga, setiap berkemih biasanya urin yang tersisa atau tertinggal jumlahnya melebihi 150 cc. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan colok dubur, batas atas prostat tidak dapat diraba. Pada stadium ini memerlukan tindakan reseksi atau pembedahan. Stadium 4, di mana pasien mengalami retensi urin total. Pasien tampak kesakitan, urin menetes secara periodik. Nah, pada fase ini, tindakan pembedahan harus segera dilakukan untuk membebaskan klien dari retensi urin total dengan pemasangan kateter. Untuk menegakkan suatu diagnosis medis, biasanya diperlukan beberapa pemeriksaan penunjang tertentu pada klien yang dicurigai mengalami BPH. Yang pertama adalah pemeriksaan colok dubur. Pemeriksaan colok dubur dapat memberikan kesan keadaan tonus sphincter anus mukosa rektum. Di samping itu, kelainan lain seperti benjolan dalam rektum dan prostat juga dapat diidentifikasi. Yang kedua, ultrasonografi atau USG digunakan untuk memeriksa konsistensi volume dan besar prostat, juga keadaan buli-buli, termasuk residual urin. Yang ketiga, urinalisis dan kultur. Urinalisis dan kultur urin. Pemeriksaan ini untuk menganalisa ada tidaknya infeksi dan red blood cell dalam urin, yang manifestasinya adalah pendarahan atau hematuria. Kemudian, deep peritoneal lavage atau DPL. Pemeriksaan ini pendukung untuk melihat ada tidaknya perdarahan internal dalam abdomen. Sampel yang diambil adalah cairan abdomen dan diperiksa jumlah sel darah merahnya. Yang kelima, pemeriksaan ureum, elektrolit, dan serum kreatinin. Pemeriksaan ini untuk menentukan status fungsi ginjal. Hal ini sebagai data pendukung untuk mengetahui penyakit komplikasi dari BPH. Yang keenam yaitu patologi anatomi, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan pada pasien pasca operasi. Sampel jaringan yang akan dilakukan pemeriksaan mikroskopis digunakan untuk mengetahui apakah hanya bersifat benign atau maligna saja kelainan yang terjadi pada prostat, sehingga akan menjadi landasan untuk treatment selanjutnya. Penata laksanaan pada pasien dengan BPH. Setelah mendapatkan diagnosis menjadi benign prostat hiperplasia, beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan kepada pasien. Yang pertama, bisa dilakukan observasi, yaitu biasanya dilakukan pada pasien dengan keluhan ringan. Pasien dianjurkan untuk mengurangi minum setelah makan malam yang ditujukan agar tidak terjadi nokturia.
Anjurkan pula pasien agar sering mengkosongkan kandung kemih. Jangan menahan kencing terlalu lama untuk menghindari distensi kandung kemih dan hipertrofi kandung kemih. Yang kedua, bisa diberikan terapi medikamentosa berupa penghambat adrenergik, penghambat enzim, maupun fitoterapi. Tujuan dari obat-obat yang diberikan pada penderita BPH yaitu untuk mengurangi pembesaran prostat dan membuat otot-otot berelaksasi untuk mengurangi tekanan pada uretra. Di samping itu, juga mengurangi resistensi leher buli-buli dengan obat-obatan golongan alpha blocker atau penghambat alpha adrenergik. Yang terakhir yaitu mengurangi volume prostat dengan menentukan kadar hormon testosteron atau dehidrotestosteron. Terapi bedah. Pembedahan adalah tindakan pilihan. Keputusan untuk dilakukan pembedahan didasarkan pada beratnya obstruksi, adanya ISK, retensi urin berulang, hematuri, tanda penurunan fungsi ginjal, ada batu saluran kemih, dan perubahan fisiologi pada prostat. Adapun teknik yang sering dilakukan oleh dokter bedah yaitu prostatektomi, insisi prostat transuretral atau TUIP, dan transuretral reseksi prostat atau TURP. Baik, kita masuk ke pembahasan asuhan keperawatan. Pengkajian keperawatan merupakan komponen pertama dalam memberikan asuhan keperawatan. Perawat melakukan anamnesis terlebih dahulu terkait yang pertama keluhan utama saat ini. Biasanya pasien akan mengeluhkan nyeri saat berkemih, sehingga perawat perlu mengkaji terkait dengan upaya pasien untuk meringankan nyeri, kemudian kualitas dari nyeri yang dirasakan oleh pasien, kemudian adanya keganasan atau mungkin intensitas munculnya nyeri, waktu serangan nyeri, dan lama terjadinya nyeri. Termasuk ketika pasien menjalani prosedur operasi, biasanya nyeri bisa tetap muncul akibat prosedur invasif. Perawat juga perlu menanyakan riwayat penyakit saat ini dan masa lalu, berkaitan dengan bagaimana pola atau frekuensi berkemih. Ya, mungkin pasien akan mengungkapkan adanya indikasi terjadi poliuri, oliguri, BAK keluar sedikit-sedikit tetapi sering, nokturia, urin keluar secara menetes, maupun inkontinensia urin. Kemudian, perawat juga perlu menanyakan adakah kelainan sewaktu buang air kecil, seperti disuria, ada rasa panas, hematuria maupun lituri. Adakah rasa sakit terdapat pada daerah setempat atau secara umum, dan bagaimana keadaan urinnya? Jadi, meliputi volume, warna, bau, berat jenis, jumlah urin dalam 24 jam. Dan adakah hambatan dalam melakukan aktivitas seksual jika pasien sudah memiliki pasangan. Kemudian riwayat keluarga, perlu juga dikaji adanya keturunan dari salah satu anggota keluarga yang mungkin pernah menderita BPH. Setelah dilakukan anamnesa, biasanya perawat akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik, khususnya pada area prostat. Pada pasien yang dicurigai adanya BPH, seringkali ketika inspeksi ditemukan adanya penonjolan perut di daerah suprapubik. Ketika dilakukan perkusi, kemungkinan suara yang terdengar pada kandung kemih adalah redup. Dan pada saat dilakukan palpasi, biasanya dilakukan di daerah suprapubik untuk menilai ada tidaknya distensi pada kandung kemih. Perawat dapat juga melakukan colok dubur untuk mengetahui ada tidaknya massa atau pembesaran yang kemungkinan besar akibat dari pembesaran pada prostatnya. Perawat juga perlu mengkaji terkait dengan riwayat personal hygiene, kebiasaan, dan aktivitas spiritual pasien. Di samping itu, perawat juga perlu menelaah hasil dari pemeriksaan penunjang, baik itu hasil urinalisis yang kemungkinan pada pasien dengan BPH menunjukkan leukositosis dan hematuria. Kemudian
prostat spesifik antigen atau PSA. Pada pemeriksaan PSA atau prostat spesifik antigen, kadarnya tinggi mengindikasikan pertumbuhan volume prostat lebih cepat, laju pancaran urin lebih jelek, dan mudah terjadi retensi urin akut. Di samping itu, perawat juga perlu memperhatikan terapi apa yang sudah didapatkan oleh pasien. Setelah dilakukan pengkajian keperawatan, maka perawat melakukan suatu analisis data hingga dihasilkan diagnosis keperawatan. Ada 2 area yang terdapat pada diagnosis keperawatan, karena biasanya pasien dengan BPH akan menjalani prosedur pembedahan, sehingga ada 2 area, baik itu preoperasi dan postoperasi, munculnya diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan pada preoperasi biasanya yang sering muncul yaitu retensi urin berhubungan dengan obstruksi, pembesaran kelenjar prostat, nyeri akut berhubungan dengan distensi kandung kemih, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber informasi. Setelah dilakukan teknik pembedahan, biasanya pasien juga akan memiliki masalah baru post-operasi. Di antaranya yang sering muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan prosedur bedah, resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, dan resiko perdarahan berhubungan dengan kelainan profil darah dan prosedur invasif. Setelah didapatkan diagnosis keperawatan, maka perawat akan merumuskan intervensi keperawatan berdasarkan dari masalah yang ada pada pasien. Dalam menyusun suatu intervensi keperawatan, biasanya perawat menyesuaikan dengan outcome atau luaran yang diharapkan pada kriteria hasil. Adapun intervensi keperawatan berupa tindakan observasi, terapeutik, edukasi, maupun kolaborasi. Pilihan intervensi yang tepat akan menentukan tingkat keberhasilan perawatan. Pada pasien postoperasi pemasangan insisi prostat transuretral atau TUIP dan transuretral reseksi prostat atau TURP, penting bagi perawat untuk selalu mempertahankan drainase urin agar tidak ada perdarahan dan selalu mengecek berkala kepatenan dan kebersihan kateter. Kita lihat pada slide, terdapat salah satu diagnosis keperawatan yang mungkin muncul, yaitu nyeri akut berhubungan dengan distensi kandung kemih. Perawat harus menetapkan kriteria hasil, misalnya keluhan nyeri menurun, fokus membaik, meringis menurun, sifat protektif menurun, serta gelisah menurun. Sehingga berdasarkan kriteria hasil tersebut, perawat merumuskan intervensi yang bisa diberikan kepada pasien, yaitu berupa manajemen nyeri. Setelah menentukan kriteria hasil, maka perawat berdasarkan kriteria hasil yang didapatkan, perawat menyusun suatu manajemen nyeri. Manajemen nyeri meliputi observasi, yaitu melakukan observasi terhadap lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, serta faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian yang kedua, tindakan terapeutik yang bisa diberikan yaitu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya dengan teknik Benson. Tindakan edukasi yang bisa diberikan yaitu menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, serta strategi untuk meredakan nyeri. Perawat juga meminta untuk pasien agar dapat memonitor nyeri secara mandiri. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang bisa digunakan untuk menambah wawasan terkait dengan BPH. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa!